sahabat Ria, masih kembali di Jelajah Solo dan masih bareng Pak Yudianto dari Pengadilan Negeri Surakarta terkait perbuatan melawan hukum dan wan prestasi, ya Pak. Ini yang saya mau tanyakan, Pak. Adakah perbedaan melawan hukum dalam konteks pidana dan juga perdata? Perbedaannya apa? Ya, jadi kalau tadi kita jelaskan perbuatan melawan hukum itu kan ada 4 item. Kalau itu dalam konteks perbuatan melawan hukum secara umum. Secara umum, ya. Kalau kita bicara perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana itu lebih condong ke masa publik. Tapi kalau perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata lebih bersifat privat atau kepentingan pribadi. Nah, maka dengan perbuatan pidana ada kepentingan umum yang dilanggar. Iya. Ada kepentingan umum yang dilanggar seperti mungkin dalam konteks pidana seperti tindak pidana korupsi, ya kan? Iya. Dalam tindak pidana Iya. korupsi kan di pasal 2 jelas disampaikan ada perbuatan melawan hukum. Berarti dia melanggar hak kepentingan masyarakat. Iya. Sifatnya publik. Iya. Tapi kalau perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata lebih ke individu ataupun perorangan. Golongan mungkin. Nah, bisa juga golongan yang sifatnya mungkin APT, atau badan hukum. Iya. Nah, dalam konteks perdata, kalau kita kaitkan perbuatan melawan hukum itu munculnya sebetulnya juga dari wan prestasi juga. Nah, jadi bisa saja kan terjadi suatu wan prestasi karena tidak melakukan suatu kejadian sehingga dia melanggar hak subsidi seseorang. Iya. Nah, itu jadi antara perbuatan melawan hukum dan wan prestasi sebetulnya hampir mirip-mirip sama, cuma lebih penekanan ke substansi. Itu kan. Baik Pak, ini ada WhatsApp yang masuk dari Wahyu di JPS. Selamat pagi Pak, apakah seorang yang melakukan wan prestasi suatu perjanjian dapat dikatakan melakukan suatu penipuan? Terima kasih. Apakah seseorang yang melakukan wan prestasi terhadap perjanjian dikatakan melakukan suatu penipuan? Kalau konteksnya didasarkan pada suatu perjanjian, itu lintasnya tetap ke perdataan. Ke perdataan. Walaupun tidak menutup kemungkinan akan dilarikan ke penipuan. Tapi konteks dasarnya sebetulnya ada perjanjian. Kalau dia tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, ya dia wan prestasi. Berarti konteksnya ke perdataan. Iya. Berarti kalau tadi apakah dikatakan melakukan penipuan, baik itu penipuan atau tidak sengaja sehingga terjadi wan prestasi? Wan prestasi itu sebenarnya tidak ada unsur sengaja. Tidak ada unsur kesengajaannya, tapi tidak sengaja Karena kan menjadikan itu. wan prestasi itu kan didasarkan pada suatu perjanjian. Perjanjian itu berarti akan berlaku undang-undang bagi mereka yang membikinnya. Kalau dia tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan atau melanggar undang-undang yang sudah diperjanjikan, berarti dia melakukan wan prestasi. Nah, itu wan prestasi. Tapi kalau kita kaitkan dengan yang pertanyaan dari Mas Fahir, Iya. itu apakah penipuan? Kita lihat konteksnya dulu. Penipuan itu unsurnya kan ada tipu muslihat. Nah, inti dasarnya ada tipu muslihat atau bujuk rayu. Nah, itu dulu masuk enggak? Kecuali dalam konteks perjanjian itu dia memang ada menyembunyikan sesuatu. Iya. Nah, itu baru bisa dilarikan ke penipuan. Iya, sudah diniatkan ya Pak. Diniatkan dari awal. Baik. Kemudian ada lagi Cahyo di Sumber Pak. Mohon dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan apakah perbuatan suatu rencana kerja secara sepihak sebelum adanya kontrak kerjasama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Apakah perbuatan suatu rencana kerja secara sepihak sebelum adanya kontrak kerjasama dapat dikategorikan sebagai melawan hukum? Begini ya, perbuatan melawan hukum itu didasarkan pada pasal 1365 perdata, di mana di dalam pasal 1365 itu ada 5 kriteria atau unsur yang harus terpenuhi kalau seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Pertama adalah adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan artinya bahwa si pelaku melakukan suatu perbuatan, baik itu dalam arti berbuat sesuatu atau aktif, atau tidak berbuat sesuatu atau pasif. Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, itu perbuatan tersebut harus melawan hukum. Artinya perbuatan yang dilakukan tersebut harusnya melawan hukum. Saat ini istilah perbuatan melawan hukum sendiri kan ada 5 kriteria. Iya. Nah, yang pertama perbuatan yang melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Nah,
Kemudian yang kedua, perbuatan yang melanggar hak orang lain. Nah, ya melanggar hak orang lain yang telah dijamin oleh undang-undang. Kemudian perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Jadi dicarikan pada perjanjian, dia ada kewajiban harinya begini, dia tidak melakukan. Iya. Nah, kemudian perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, seperti yang saya sampaikan tadi, karena ada perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana, ada perbuatan melawan hukum yang bersifat perdata. Iya. Kemudian yang kelima, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat, tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, itu seperti kesusilaan, kemudian asas kepatutan, Iya. ketidakhati-hatian. Sepanjang itu tidak terpenuhi, berarti dia bisa dikatakan perbuatan melawan hukum. Melawan hukum. Jadi 5 itulah. Kemudian adanya kesalahan. Kesalahan dari pihak pelaku, yang artinya terdapat unsur kesalahan atau schuld kalau bahasa Belanda Iya. katanya schuld. Kemudian ada unsur kesengajaan ataupun ada unsur kelalaian. Kemudian juga tidak ada alasan pembenar ataupun pemaaf. Nah, itu sifatnya force majeure. Ya. Gitu. Kemudian adanya kerugian bagi korban. Sudah ada kesepakatan, ternyata dia berbuat sesuatu yang tidak seharusnya sehingga menimbulkan kerugian bagi lawannya. Nah, itu sehingga bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum. Kemudian ada hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas sebab akibat. Oh iya. Hubungan sebab akibat ini bisa diartikan bahwa akibat dari perbuatan itu akan menimbulkan kerugian bagi lawannya. Itulah yang harus kita cermati, dasar unsur-unsur yang harus terjadi yang perbuatan. Kemudian setelah persidangan Pak, mungkin kalau ini nanti kita sudah masuk ke persidangan. Dalam persidangan, kasus wan prestasi atau melawan hukum dan wan prestasi ini dapat ditempuh dalam hukum saja atau masih ada bisa apa namanya Pak, negosiasi atau gimana kekeluargaan? Baik, ini dalam proses perkara perdata, seorang yang merasa haknya terlanggar, dia akan mengajukan gugatan. Iya. Gugatan. Kalau kita bicara gugatan berarti lintas perdata. Ya, berarti konsepnya konsep perdata. Dalam hukum acara perdata itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2015, sebelum majelis hakim akan memeriksa materi gugatan, akan ditempuh suatu proses itu namanya mediasi. Oh iya. Mediasi. Mediasi itu bisa ditunjuk dari luar yang sudah terakreditasi, Mediatornya. atau mediator yang dari kalangan hakim. Iya. Itu secara otomatis hakim akan menjadi mediatornya di luar majelis hakim. Disitulah peran mediator akan memberikan suatu solusi atau sifatnya win-win solution. Daripada ini ceritanya jadi berkepanjangan, oke lah, namanya win-win solution ya. Jadi ini bisa turun, ada negosiasi biar damai. Iya. Kalau terjadi dengan tenggang waktu 35 hari tentunya ya 35 sesuai hari. dengan Perma nomor 1 tahun 2015. Kalau itu terjadi damai dengan cara win-win solution, akan bikin akta perdamaian. Nah, setelah akta perdamaian dibikin, akan diserahkan kepada majelis hakim. Majelis hakim tidak akan memeriksa materi siapa benar siapa salah. Iya. Tapi sudah ada win-win solution, Iya. sudah berdamai. Kemudian majelis hakim akan mengeluarkan putusan perdamaian itu lah. Sehingga kedua belah pihak nanti akan dihukum untuk mentaati isi perdamaian. Dan itu kekuatannya sama dengan kekuatan putusan yang sudah inkrah, sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Selesai di situ, harus dilaksanakan. Gitu. Intinya di situ. Baik gitu. Kalau melawan hukum sama juga, tetap ada mediasinya atau beda lagi? Sama aja. Jadi Sama aja. sebetulnya perkara perdata itu basicnya pasti ada perbuatan melawan hukum ataupun wan prestasi. Cuman itu dua itu aja sebetulnya. Karena apa? Semuanya itu pasti ada kesepakatan dulu lah. Boleh dilanggar. Baik, segitu aja dulu Pak. Terima kasih Pak Yudi, dan untuk sahabat Arya semuanya yang mau bertanya langsung bisa di WhatsApp di 081329088899. Saya tunggu masih di Jelajah Solo.